Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan MIPS Visualizer. Ya, perkenalkan dari kelompok kami yaitu saya Fahri Noval, Kay Immanuel, Kotriski, Fahala Fawas, Nabila Sari, dan Jan Vale. Lanjut ke materinya. Di sini instruksi pertama yaitu LW dari address 10, 3 atau address 19 dengan deskripsi instruksi mengambil Word pada RAM alamat isi address 19 tambah 3 ke dalam regis address 10. 3 adalah jarak dari regis address 19. Di sini pada clock pertama di sini mendapatkan instruksi dari PC, yaitu yang selanjutnya akan diolah sehingga mendapatkan instruksi 1001111101110100000000011. 6 bit pertama adalah opkode yang menentukan jenis, 5 bit setelahnya adalah register yang menyimpan alamat dasar atau base address dari data yang akan dibaca yaitu biner 10011 dan apabila disconvert ke dalam desimal angka tersebut menghasilkan 19 yaitu alamat dasar dari data yang akan dibaca address 19. 5 bit setelahnya adalah register target untuk menampung data yang akan dibaca yaitu biner 01010 dan apabila dikonvert ke desimal angka tersebut menghasilkan 10 yaitu nomor regis yang akan digunakan untuk menampung data yang akan dibaca oleh address 10. 16 bit 000 atau 000 atau 000 atau 000 atau 00111 berikutnya menandakan offset atau banyaknya pergerakan alamat dari alamat dasar. Lalu di sini Lord D memilih PC Evaluate sebagai read address, lalu PC Rec menyimpan code instruction pada first clock dan instruksi tersebut adalah read. Lalu PC Rec menambahkan PC Evaluate dari 0 ditambah 4 dan PC Evaluate disimpan ke dalam ALU. Lalu ALU meneruskan result ke dalam PC Rec, maka Rec PC akan berubah menjadi 4. Kemudian clock 2. Pada clock 2, ALU digunakan untuk mengalkulasikan target dari branch address. Address akan dikalkulasikan dengan menambahkan 16 bit offset dibaca dari instruksi ke value dari PC register yang terlebih dahulu. Kemudian clock 3. Pada clock 3, dari LW dan SW, instruksi ALU menghitung atau mengalkulasi address dengan menambahkan instruksi base register RS tertentu dengan 16 bit offset di mana itu merupakan read dari instruksi. Kemudian clock 4. Pada clock 4, Lord D memilih ALU result sebagai memory read address. Lalu semua kondisi pada clock 3 akan tetap sama yang dimana hasil ALU akan ditunjukkan dari data yang akan di load atau akan dimuat. Kemudian clock 5. Pada clock 5, data membaca dari memori yang sedang dituliskan ke dalam instruksi yang spesifik terhadap register RS. Lalu rec 10 akan berubah value-nya menjadi 25 karena isi rec 19 merupakan 700 ditambah 3 yang hasilnya 703 dan address 703 memiliki nilai 25. Untuk instruksi kedua, sub register 8, register 10, dan register 16. Dengan deskripsi instruksi, kurangkan isi register 10 dengan isi register 16, dan simpel hasilnya ke register 8, yaitu register 10 sama dengan 25, register 16 sama dengan 20, 25 dikurang 20, maka hasilnya
adalah 5 dan disimpan ke dalam register 8. Clock 1 pada clock pertama memori mendapatkan instruksi dari PC, yaitu 000, 000, 000, 01, 010, 100, 00, 01, 000, 000, 00, 100, 10. Yang dimana 6 bit pertama adalah opcode, yaitu 000, 000. 5 bit setelahnya adalah register source nomor register yang digunakan untuk menaruh operan pertama, yaitu 01010. 5 bit selanjutnya adalah register target nomor register yang digunakan untuk menaruh operan kedua, yaitu 10000. 5 bit selanjutnya adalah register destination, nomor register yang digunakan untuk menaruh hasil dari ALU, yaitu 01000. 5 bit setelahnya adalah sum, dan data tersebut tidak digunakan. 6 bit setelahnya yaitu func, yaitu jenis fungsi yang digunakan oleh ALU. Dan terdiri dari 6 bit, itu bisa jadi AND, OR, ADD, subtract, AND, dan juga set on less than. Pada clock kedua, instruksi diuraikan dan dengan bagian yang sesuai darinya dan didistribusikan ke CPU. ALU digunakan untuk menghitung target dari branch address. Address dikalkulasi dengan menambah 16 bit offset, membaca dari instruksi ke value yang terbaru dari PC register. Pada clock ketiga, R-type instruction ALU meminta operasi dari argumen tertentu, RS dan RT register, dan juga dengan bantuan dari ALU control signal, ALU akan diberitahukan untuk menggunakan instruksi func dari daerah untuk menentukan operasi yang akan dieksekusi. Pada clock keempat, seluruh keadaan dari clock ketiga tetap sama, yang berarti bahwa hasil ALU adalah alamat dari mana kata tersebut akan dimuat, nilai yang akan ditulis ke register tujuan, yaitu nilai apa? Nilai adalah hasil ALU dari eksekusi operasi yang ditentukan dengan bidang instruksi fungsi pada register RT dan RS pada jam ketiga. Maka register 8 akan berisi 5 karena pengurangan dari register 10 dan dikurang register 16, yaitu register 1025 dikurang register 16, yaitu 20. Maka register 8 akan di-replace menjadi 5. Seperti itu. Lanjut ke instruksi ketiga. Kemudian untuk instruksi ketiga yaitu ADDI, register 12, register 8, 7, yaitu menambahkan isi register 8 dengan 7, lalu hasilnya disimpan di register 12. Pada clock pertama, memori mendapatkan instruksi dari PC, yaitu selanjutnya akan diolah sehingga mendapatkan instruksi 00, 1000, 0100, 01100, 111. 6 bit pertama yaitu adalah opcode yang menentukan jenis, yaitu binarinya adalah 00100. 5 bit setelahnya adalah register nomor register yang menyimpan alamat dasar atau base address dari data yang akan dibaca, yaitu binar 01000. Dan apabila dikonvert ke desimal, angka tersebut menghasilkan 8, yaitu alamat dasar dari data yang akan dibaca di register 8. 5 bit setelahnya adalah register target untuk menampung data yang akan dibaca, yaitu binar 01100. Dan apabila dikonvert ke desimal, angka tersebut menghasilkan 12, yaitu nomor register yang akan digunakan untuk menampung data yang akan dibaca register 12. Kemudian 16 bit berikutnya menandakan offset 7 atau data yang akan ditambahkan dengan register 8. Pada clock 2, ALU digunakan untuk menghitung alamat cabang target. Alamat dihitung dengan menambahkan pembacaan offset 16 bit dari instruksi ke nilai register PC saat ini. Di clock ketiga, pada clock 3 dari LW dan SW, instruksi ALU menghitung atau mengkalkulasi address dengan menambahkan instruksi base register tertentu dengan 16 bit offset, di mana itu merupakan read dari instruksi.
Kemudian clock 4, seluruh keadaan dari clock 3 tetap sama, yang berarti bahwa hasil ALU adalah alamat dari mana kata tersebut akan dimuat. Nilai yang akan ditulis ke register tujuan. Nilai apa? Nilai yang ada pada hasil ALU dari eksekusi operasi yang ditentukan dengan bidang instruksi fungsi pada register RT dan RS. Pada jam ketiga, awalnya reg 8 berisi 5 karena penjumlahan dari reg 8 tambah 7 akan disimpan ke dalam reg 12, maka reg 12 akan berubah menjadi 12. Kemudian instruksi keempat, BQ reg 12 register 11,2 dicek apabila isi reg 12 sama dengan isi reg 11 jika benar, maka address jump to label 2. Lalu pada clock 1, pada clock pertama memori mendapatkan instruksi dari PC yaitu 6 bit. Pertama adalah opcode yang menentukan jenis 5 bit. Setelahnya adalah register sort yang menyimpan operand pertama yang akan dibandingkan. Selanjutnya adalah register target yang menyimpan operand kedua yang akan dibandingkan. 16 bit selanjutnya adalah offset alamat memori. Pada clock yang sama, control unit menempatkan perintah write dari PC untuk menambahkan value PC. Lord D yaitu untuk menentukan apakah value PC yang menjadi tempat penulisan hasil, read dan write yang didapat dari memori, dan register yang menentukan apakah fungsi read dan write digunakan. Bisa dilihat bahwa dua-duanya digunakan. Pada clock kedua, PC yang bernilai hover ke PC menjadi argumen pertama di ALU, dan pada IR yang bernilai hover ke IR akan diuraikan dan didistribusi. Bit 26 sampai 31 akan dikirimkan ke bagian kontrol. Bit dari 0 sampai 15 dikirim ke sign extend yang akan diubah bitnya menjadi 32 bit, dan nilai sign extend digeser ke kiri 2 bit, dan itu akan menjadi argumen kedua pada bagian ALU. Pada clock kedua, ALU digunakan untuk menghitung alamat target branch. Alamatnya dihitung dengan menambahkan 16 bit offset dari IR ke PC register. Namun karena ALU bernilai 00, maka tidak dilakukan penambahan. Hasil dari ALU akan dijadikan target yang diizinkan oleh target write karena bernilai 1 dan disimpan sementara pada multiplexer. Bit 11 sampai 15 dan bit dari 16 sampai 20 disimpan ke multiplexer bagian ini, dan juga bit 16 sampai 20 disimpan pada read register 2. Bit 21 sampai 25 disimpan pada read register 1. Pada clock ketiga, nilai pada register tadi yang terjadi pada clock kedua akan digunakan sebagai argumen untuk operasi ALU, yang mana pada ALU menentukan jika dua argumen itu equal atau tidak. Cara cek equal atau tidaknya dengan mengurangi argumen 1 dengan argumen 2. Jika hasilnya 0, maka equal yang menghasilkan nilai hover ke ALU. Hasil dari subtraction adalah 0, maka nilai dari ALU akan masuk ke gate logic and dan nilai dari PC write condition dan setelahnya memasuki gate OR. Hasil dari logic gate tadi menentukan apakah penyimpanan nilai dari PC itu terjadi atau tidak yang dilakukan oleh target. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.